Hey, selamat datang di Stockholm. Kali ini kita akan ajak teman-teman sekalian untuk keliling kampus KTH Royal Institute of Technology, salah satu kampus paling prestigious di Eropa dan di Swedia. Yuk ikut aku. Sebenarnya KTH memiliki 4 kampus lainnya yang lokasinya tersebar di seluruh Stockholm dan berdekatan dengan industri-industri penting lainnya. Tapi kali ini kita ajak kalian ke KTH Main Campus yang berlokasi di Valhalla Vegan. Oke, kita ada di Main Courtyard atau Board Garden KTH, di mana biasanya mahasiswa suka makan siang di sini atau hanya sekedar refreshing di saat jam istirahat. Dan bangunan di sekitar Main Courtyard ini adalah bangunan tertua di kampus KTH yang sudah berdiri sejak 1917. Dapat dilihat dari arsitektur yang sangat klasik dan dengan menggunakan bata merah. Namun KTH juga telah meningkatkan fasilitas di dalamnya sehingga menjadi lebih modern dan menunjang fasilitas belajar mahasiswanya. Oke, kita lanjut ke gedung E. Ini adalah salah satu gedung tertua di KTH dan yang sampai sekarang masih digunakan untuk perkuliahan. Dan bangunan ini adalah bangunan yang paling artistik di seluruh KTH. Ayo kita lihat ke dalam. Dengan arsitektur yang khas dan sejarahnya yang kaya, e-building menawarkan lebih dari sekedar ruang kelas. Di dalamnya, kamu bisa menemukan karya seni yang menghiasi lorong-lorong, serta foto-foto rektor KTH dari masa ke masa, sebuah penghormatan bagi para pemimpin yang telah membentuk sejarah institusi ini. Apakah kamu seorang mahasiswa, peneliti, atau sekedar ingin menjelajahi kampus? E-building ini adalah pengalaman tersendiri. Tempat ini menjadi pusat kegiatan mahasiswa dan peneliti yang terus mendorong batas teknologi setiap harinya. Jadi, kalau kamu berencana kuliah di KTH atau berkunjung ke kampus ini, jangan lupa mampir ke e-building. Bukan hanya sebagai bangunan bersejarah, e-building juga menyimpan energi intelektual, seni, dan kreativitas yang menjadi denyut nadi KTH. Kita sekarang ada di KTH Bibliotek atau KTH Library. Di sini adalah tempat favorit mahasiswa untuk belajar dan kerja kelompok karena di dalam ada 16 group room yang bisa kita reservasi buat melakukan kerja kelompok atau berdiskusi dengan teman sekelompok. Yuk masuk ke dalam. Selamat datang di KTH Library, sebuah bangunan dengan arsitektur yang unik dan khas, memberikan suasana belajar yang tenang di tengah kampus KTH. Di perpustakaan ini, kamu akan menemukan ribuan buku akademik dan jurnal ilmiah yang mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mendukung setiap kebutuhan penelitian dan pembelajaran mahasiswa. KTH Library juga menyediakan berbagai ruang belajar, mulai dari area yang tenang untuk belajar mandiri, hingga ruang-ruang kolaboratif untuk berdiskusi dan bekerja kelompok. Dengan suasana yang nyaman dan fasilitas yang lengkap, perpustakaan ini dirancang untuk mendukung produktivitas dan eksplorasi akademik. Jika kamu adalah mahasiswa di KTH, perpustakaan ini akan menjadi tempat terbaik untuk belajar dan mengembangkan diri. Jangan lupa mampir dan rasakan sendiri lingkungan belajar yang inspiratif di sini. Oke, ruangan ini adalah ruangan pertemuan yang salah satu jadi favorit aku di perpustakaan ini karena kita boleh diskusi, boleh lumayan berisik, dan boleh membawa makanan. Dan kita memiliki banyak board games di lemari yang di ujung sana. Kalau kalian lagi butuh fokus, kalian bisa belajar di ruangan ini. Dan biasanya di ruangan ini setiap bulannya akan diadakan lounge concert, di mana kalian bisa menikmati konser musikal secara gratis. Untuk self-study, aku biasanya pakai ruangan ini karena di dalam ada bilik-bilik khusus untuk kita lebih fokus saat belajar. Sekarang kita ada di KTH Entry, adalah lokasi pertama yang akan teman-teman datangi ketika teman-teman baru tiba di KTH. Ayo kita masuk ke dalam. Ini teman-teman
bisa mengambil kunci housing dan juga mengurus segala kebutuhan akademik lainnya, dan termasuk juga untuk membeli merchandise case official KTH. Gedung di belakang adalah NIMBLA atau KTH THS Office, di mana semua kegiatan kemahasiswaan berada di sini, termasuk career fair, terus ada party-party lainnya. Dan di sini juga merupakan kantor pusat dari Student Union KTH atau yang biasa kita sebut THS. Di sini juga ada kafe dan restoran yang cukup cozy untuk teman-teman berdiskusi dengan kelompok atau sekedar makan siang atau makan malam. Dan juga di dalam ada toko buku yang menawarkan harga student buat mahasiswa KTH. Biasanya kalau ada career fair, lokasinya di sini dan beberapa lantai lainnya. Nah, toko bukunya di situ. Mahasiswa KTH punya notebook ini. Ini adalah taman belakang NIMBLA, di mana mahasiswa biasanya sering take lunch bareng di sini saat summer, tapi saat ini lagi autumn, jadi udah dikosongin. Biasanya di sini, area sini juga penuh meja dan kursi, jadi little bit crowded during summertime. Gedung di belakang ini dulunya adalah Red Cross Hospital yang saat ini digunakan sebagai kantor dari Rektorat KTH atau Presidents KTH. Sayangnya saat ini kita tidak dapat mengakses untuk melihat lebih dalam, tapi kita bisa menikmati arsitekturnya dari luar. Sekarang kita ada di KTH U Building atau Gedung U yang merupakan gedung paling baru di KTH. Gedung ini didesain untuk memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi antara grup dan dibuat lebih fleksibel sehingga mendukung kolaborasi antar mahasiswa. Yuk kita cek ke dalam. Dari arsitekturnya, gedung ini dibuat lebih modern dengan jendela-jendela besar sehingga meminimalisir penggunaan energi. Dan gedung ini juga memiliki banyak group room yang bisa kita gunakan. Namun bedanya dengan KTH Bibliotek Group Room di sini tidak bisa direservasi, jadi first come first serve. Di antara gedung Q dan gedung U ada The Coffees. Ini adalah salah satu kafe favorit mahasiswa yang wajib kita kunjungi di jam-jam butuh kopi. Mereka menawarkan kopi dan pastries dengan harga mahasiswa. Oke. Boleh deh masuk. Ini harga mahasiswanya. Bangunan di belakang merupakan pintu masuk ke reaktor Hallen atau KTH R1, merupakan reaktor nuklir pertama di Swedia yang digunakan untuk penelitian dan beroperasi hingga tahun 1954. Tapi tenang aja, saat ini reaktor Hallen sudah tidak berfungsi lagi dan digunakan untuk berbagai macam art exhibition dan kadang juga digunakan sebagai tempat syuting video klip atau film. Dan ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa KTH berkontribusi besar dalam pengembangan energi nuklir di Swedia. Oke. Yeay. Belakangan banyak bangunan yang dibangun di KTH untuk memfasilitasi housing mahasiswanya. Salah satunya adalah Malvinas ini. Dan di sini menariknya ada Live in Lab, yaitu merupakan laboratorium hidup yang dirancang oleh KTH bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan dan mahasiswa KTH sendiri, seperti energi terbarukan, mulai dari sistem pemanas, sistem ventilasi, dan sistem manajemen air. Jadi labnya tuh yang di sebelah sini, labnya Live in Lab, dan sejauh ini mereka udah punya lebih dari 50 proyek penelitian yang bekerja sama dengan banyak perusahaan terkenal di Swedia.